Halo semuanya, saya Okta Pratama. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang limit trigonometri. Oke, kalau kita ketemu limit, langkah apa yang kita lakukan pertama kali? Nah, yang pertama kali kita coba substitusi. Siapa tahu bentuknya tentu. Ya, bentuknya tentu itu ya langsung ada hasilnya gitu ya. Nah, kita coba masukin. Kita coba masukin X-nya 2 ya, jadinya kita punya cos pi per 2 dibagi 2 kurang 2. Nah, cos pi per 2, pi itu 180 derajat, dibagi 2, 90 derajat. Cos 90 derajat 0 ya. 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini tak tentu ya. Oke, gitu. Jadi pertama coba dulu substitusi. Oh, gagal. Nah, kalau gagal ini bentuknya 0 per 0 nih. Oh, berarti kita harus menggunakan limit khusus. Ya, limit khusus, limit yang spesial untuk trigonometri, untuk limit trigonometri. Yaitu limit apa kira-kira? Limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 1. Gitu ya. Ini nanti untuk buktinya, nanti kita akan pelajari. Oke, ini limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1. Oh ya, kita nggak boleh pakai L'Hopital di sini ya. Oke, karena kan L'Hopital itu turunan. Sedangkan turunan itu dipelajari secara limit. Jadi kita nggak bisa pakai L'Hopital. Oke, jadi kita memanfaatkan aturan limit yang ada, limit khusus ini. Oke, nah di sini limit khusus lihat deh bentuknya. Di sini yang di dalam sin itu satu variabel. Ya, entah dalam sin atau dalam cos itu ya. Nah ini satu variabel kan, X. Nah berarti kita harus jadikan pi per X ini satu variabel gitu. Jadi kita cukup misalkan apa Y lah ya. Misalkan Y sama dengan pi per X. Kita substitusi. Nah, berarti kita akan dapat apa ketika X menuju 2? Saat X menuju 2, Y-nya menuju pi per 2. Oke, kita substitusi ya. Kita substitusi, berarti limit kita akan menjadi limit X-nya berubah jadi Y. Y menuju pi per 2, cos pi per X adalah Y ya. Pi per X adalah Y, per X adalah X itu pi per Y, kurang 2. Nah, mungkin biar lebih simpel, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan Y ya. Kita kalikan dengan Y, pembilang dan penyebutnya. Berarti kita punya limit Y menuju pi per 2 dari Y cos Y per pi kurang 2Y. Gitu. Nah, di sini kita mau memanfaatkan sin X per X. Nah, kita harus cari kaitan antara cos sama sin. Nah, ingat ya, ada sifat bahwa sin pi per 2 kurang theta itu sama dengan cos theta. Nah, oke. Nah, kita ubah. Berarti limit Y menuju pi per 2, Y dikali cos Y berubah jadi sin pi per 2 kurang Y. Oh, saya melihat di sini ada pi per 2 kurang Y. Biar seragam lah ya. Ini saya faktorkan duanya keluar. Jadi 2 dikali pi per 2 kurang Y ya. Oke. Nah, ingat. Ingat sifat limit. Sifat limit. Ingat sifat limit. Di sini saya mau misahin Y per 2-nya. Ya, jadi sifat limit. Jadi kalau kita punya limit X menuju A dari fx kali yx, itu kita bisa pisah. Ya, kita bisa pisah. Oke, kita bisa pisah. Jadi kalau ada yang bisa langsung dihitung, dihitung aja. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kita punya limit Y menuju pi per 2 dari Y per 2 dikali limit Y menuju pi per 2 dari sin pi per 2 kurang Y per pi per 2 kurang Y. Gitu ya. Oke, kayak gitu. Sehingga, nah yang suku pertama ini, faktor pertama ini kita bisa masukkan. Ya, kita bisa substitusi. Pi per 2 per 2. Nah, ingat kita cuma tahu limit X menuju 0 dari sin X per X. Nah, jadi kita cukup misalkan aja di sini. Kita cukup misalkan
apa? Misalkan U ya. U sama dengan pi per 2 min Y. Nah, kalau U-nya pi per 2 min Y, berarti saat Y menuju pi per 2, U-nya menuju pi per 2 kurang pi per 2, menuju 0. Jadi kita punya di sini limit Y-nya kita ubah jadi U ya. Jadi U, substitusi lagi, U menuju 0, gitu kan. Sin pi per 2 kurang Y apa? U ya. Gitu. Per U. Nah, ini limit kita tahu. Ya, limit khusus. Limit khusus. Sehingga kita punya pi per 2 bagi 2, pi per 4, dikali 1. Sama dengan pi per 4. Gitu. Oke. Nah, mungkin sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.